Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Kita masih membahas materi kimia kelas 10 tentang hukum dasar kimia. Di bagian kedua kita akan bahas mengenai hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro adalah hukum yang berhubungan dengan perbandingan volume. Pada hukum Gay-Lussac menyatakan apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Lihat pada contoh berikut, terdapat 2 liter gas nitrogen yang tepat bereaksi dengan 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas oksida nitrogen atau N2O3. Kita bisa tuliskan dulu reaksinya. N2 gas plus O2 gas menghasilkan N2O3. Ingat, gas itu umumnya berbentuk diatomik, jadi nitrogen itu N2 dan oksigen itu O2. Volumenya kita tuliskan di bagian bawah reaksi tersebut. Volume dari nitrogen 2 liter, oksigen 3 liter, dan nitrogen oksidanya adalah 2 liter. Pada hukum Gay-Lussac, perbandingan volume itu bisa kita tuliskan sebagai perbandingan yang bulat dan sederhana. Perbandingan volumenya 2 banding 3 banding 2, ini juga bisa kita jadikan sebagai koefisien dari reaksi tersebut. Perbandingan volume N2O2 dan N2O3-nya adalah 2 banding 3 banding 2, bisa kita tuliskan sebagai koefisien dari N2O2 dan 2N2O3. Karena reaksi itu harus setara, maka jumlah atomnya harus setara. Kalian bisa cek di sini untuk nitrogen jumlah atomnya ada 2 dikali 2, 4. Di ruas kanan juga sama, 2 kali 2, 4. Kemudian oksigennya 3 kali 2 itu 6 di ruas kiri. Dan di ruas kanan ada 2 kali 3 itu juga 6. Ini sesuai dengan hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada hukum Gay-Lussac itu perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Volumenya kalian jadikan perbandingan yang bulat dan sederhana dulu, baru dijadikan sebagai koefisien. Bisa juga kita tuliskan untuk volume gas A per volume gas B sama dengan koefisien dari gas A per koefisien gas B. Pada reaksi H2 dan O2 akan membentuk H2O. Berapa volume H2O yang dihasilkan jika dibutuhkan 10 liter O2? Di sini terdapat reaksi H2 dan O2. Kita tuliskan dulu reaksinya. H2 plus O2 menghasilkan H2O. Jangan lupa untuk setarakan reaksi tersebut. H terdapat 1, kemudian untuk H terdapat 2 atom di ruas kiri, H di ruas kanan terdapat 2 atom, O di ruas kiri terdapat 2, dan O di ruas kanan terdapat 1 atom, berarti supaya setara maka O yang di ruas kiri diletak kalikan setengah. Karena yang ditanyakan adalah volume H2O yang dihasilkan apabila terdapat 10 liter oksigen. Di sini oksigennya ada 10 liter, maka yang ditanyakan adalah H2O. Volume yang ditanyakan itu sama dengan koefisien yang ditanyakan dibagi koefisien yang diketahui kalikan volume yang diketahui. Yang ditanyakan koefisiennya 1, yang diketahui koefisien setengah. Berarti koefisiennya adalah ini 1 per setengah dikalikan dengan 10 liter untuk O2-nya. Berarti 2 dikali 10 liter hasilnya adalah 20 liter untuk volume dari H2O yang terbentuk. Contoh lagi, pada reaksi pembuatan amonia NH3 direaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen menurut reaksi berikut. N2 plus H2 akan menghasilkan NH3. Berapa volume amonia yang dihasilkan jika digunakan 5 liter gas hidrogen? Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa reaksi tersebut sudah setara. Jadi kita setarakan dulu, lihat N yang ada di ruas kiri itu terdapat 2 dan di ruas kanan hanya ada 1. Kita kalikan atau berikan koefisien 2 di depan N yang ada di ruas kanan. H di ruas kiri ada 2 dan H di ruas kanan ada 2 kali 3, 6. Berarti supaya sama, 2 supaya menjadi 6, kita kalikan 3. Koefisiennya adalah N21, H2-nya 3, dan NH3-nya adalah 2. Berapa volume amonia yang dihasilkan? Berarti ini yang ditanyakan, dan yang diketahui adalah 5 liter gas hidrogen. Hidrogennya ada 5. Karena yang ditanyakan adalah volume amonia atau NH3, maka volume amonia atau NH3 bisa kita cari dari perbandingan koefisien dan perbandingan dari volumenya. Koefisien dari NH3-nya adalah 2, dan yang diketahui adalah hidrogen, koefisiennya adalah 3. Jadi 2 per 3 kalikan volumenya gas hidrogen adalah 5 liter. Jadi ini 2 kali 5, 10 dibagi 3. Hasilnya adalah 3,3 liter. Ini untuk volume dari NH3 yang dihasilkan. Contoh lagi, terdapat campuran 10 liter gas CH4 dan C3H8 yang dibakar sempurna dengan gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama, yang akan menghasilkan 18 liter gas CO2. Volume gas CH4 dan C3H8 pada campuran tersebut adalah berapa? Jadi kita belum tahu komposisi atau volume dari CH4 dan C3H8. Di sini hanya diketahui campurannya itu volume totalnya adalah 10.
Karena belum diketahui volume dari masing-masingnya, maka kita bisa pakai permisalan dulu. Misal, untuk volumenya dari CH4, kita misalkan sebagai X, dan volumenya dari C3H8 ini adalah sisanya dari 10, totalnya 10, sudah diambil X, berarti menjadi 10 min X. Kita tuliskan juga untuk reaksi pembakaran pada reaksi tersebut. Pembakaran pada CH4 apabila dibakar itu ditambah dengan oksigen akan menghasilkan CO2 plus H2O ya. C apabila dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H dibakar menghasilkan H2O. Begitu juga pada C3H8. C3H8 apabila dibakar plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jangan lupa untuk setarakan reaksi tersebut. Jadi reaksi yang pertama CH4. C-nya ada 1, H-nya ada 4. Ini C-nya ada 1, H-nya ada 2. Berarti yang H-nya harus kita kalikan 2, beri koefisien 2. Kemudian pada reaksi yang kedua, C3H8, C-nya ada 3 dan H-nya ada 8. Berarti C yang di kanan kita kalikan 3 dan H yang ada di kanan baru 2 ya. 8, 2. Berarti yang 2-nya kita kalikan 4. Lihat juga pada O-nya. O di ruas kiri ada 2, O di ruas kanan ada 2 ditambah 2 kali 1. 2 tambah 2, 4. Berarti 2 supaya menjadi 4 kita kalikan 2 dan pada C3H8 O yang ada di kiri ada 2 dan di kanan ada 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 kali 1 4. 6 tambah 4 10. 2 supaya menjadi 10 maka kita kalikan 5. Karena di sini volume dari CH4 adalah X dan volume dari C3H8 itu adalah 10 min X. Ingat bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Dari sini diketahui untuk volume total dari CO2-nya adalah 18 liter. Maka kita bandingkan antara volume dan koefisien dari CH4 dan CO2. Perbandingannya di sini 1 banding 1, maka untuk volume CO2 yang dihasilkan pada reaksi CH4 dibakar adalah X liter. Dan pada C3H8, karena CO2 koefisiennya 3 dan C3H8 koefisiennya 1, maka volume dari CO2-nya adalah 3 kalinya. 3 kali 10 min X. Volume CO2 yang dihasilkan pada reaksi tersebut berasal dari pembakaran CH4 dan C3H8. Berarti berasal dari volume yang pertama dan volume CO2 yang kedua. Kita bisa tuliskan X ditambah 3 kali 10 min X. Volumenya adalah 18 liter. Jadi bisa kita tuliskan X plus 30 min 3X sama dengan 18. X dikurangi 3X adalah min 2X. Kemudian 30-nya kita pindah ruas, 18 dikurangi 30 min 12. Maka nilai X-nya adalah min 12 dibagi dengan min 2. Hasilnya adalah 6. Jadi volume X atau volume CH4-nya adalah 6 liter. Dan volume dari C3H8-nya adalah 10 dikurangi 6, hasilnya adalah 4 liter. Hukum perbandingan volume selanjutnya adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi ini lebih ke perbandingan volume dan perbandingan jumlah molekul ya. Perbandingan volume sama dengan perbandingan molnya. Volume gas A per volume gas B sama dengan molekul gas A per molekul gas B. Hipotesis Avogadro masih berhubungan dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, maka perbandingan ini juga kita bisa tuliskan sama dengan perbandingan koefisien dari gas A dibanding dengan koefisien dari gas B. Lihat pada contoh berikut. Sebanyak 2 liter gas hidrokarbon, kita belum ketahui rumusnya, jadi kita bisa tuliskan CXHY dibakar dengan 6 liter gas oksigen akan membentuk 4 liter gas CO2 dan 4 liter gas H2O menurut persamaan reaksi CXHY plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ingat ya, C dibakar menghasilkan CO2 dan H dibakar menghasilkan H2O. Tentukan rumus dari CXHY. Jadi, kita tuliskan dulu reaksinya dan tuliskan volumenya di bagian bawah dari reaksi tersebut. Ingat bahwa volume sama dengan molekul sama dengan perbandingan dari koefisiennya. Volume dari CXHY-nya itu adalah 2, dibakar dengan 6 liter gas oksigen akan menghasilkan 4 liter gas CO2 dan 4 liter gas H2O. Jadi, kita bisa tuliskan di sini perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingannya bisa kita sederhanakan dari 2, 6, 4, 4 menjadi 1, 3, 2, dan 2. Ini kita tuliskan sebagai koefisien dari reaksi tersebut. 1 tidak perlu ditulis, 3 sebagai koefisien O2, kemudian 2 sebagai koefisien CO2, dan 2 sebagai koefisien H2O.
Lihat atom-atom yang terlibat pada reaksi tersebut. Ada atom C dan atom H. Jumlah atom C yang ada di ruas reaktan itu adalah X, dan jumlah atom C yang ada di ruas produk itu ada 2 ya, 2 dikali 1, jadi X-nya sama dengan 2. Dan untuk H-nya, di ruas reaktan terdapat Y, dan di ruas produk terdapat 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Jadi rumus hidrokarbon tersebut adalah CXHY C2H4. Ini untuk menentukan rumus senyawa. Contoh lagi, pada pembakaran sempurna 2 liter gas CXHY dihabiskan 16 liter gas oksigen dan menghasilkan 10 liter gas CO2. Menurut reaksi, CXHY plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi, jika ditentukan rumus CXHY, maka kalian gunakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, sama dengan perbandingan molekul, nanti kalian setarakan jumlah atomnya. 16 liter gas oksigen, kita tuliskan di bawahnya oksigen itu 16 liter, kemudian di bawahnya CO2 itu terdapat 10 liter dan terdapat 2 liter gas CXHY, ini terdapat 2 liter. Jadi kita lihat perbandingannya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 banding 8 banding 5. Jadikan ini sebagai koefisien dari reaksi tersebut. 1, kemudian ini 8, dan ini 5. Lihat atomnya, ada atom C dan H. Di ruas kiri atom C-nya ada X, kita tuliskan X sama dengan di ruas kanan terdapat 5. Oh, berarti X-nya sama dengan 5. Dan untuk H-nya, di ruas kiri itu terdapat Y, dan di ruas kanan itu terdapat, ini belum diketahui ya, jadi umpamakan ini kita ketahui ini A, berarti ini sama dengan 2A. Kemudian kita lihat juga untuk O-nya. O di ruas kiri ini terdapat 8 dikali 2, itu adalah 16, dan di ruas kanan terdapat 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10, ditambah dengan A kali 1, berarti tambah A. Jadi nilai A-nya itu adalah 16 dikurangi 10, hasilnya adalah 6. Jadi nilai Y sama dengan 2 kali 6, itu 12. Dan rumus senyawa CXHY-nya adalah C5H12. X-nya 5, H-nya H12. Demikian pembahasan mengenai hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro tentang hukum perbandingan volume. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.